Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan tentang pengertian dari tasbih. Secara istilah balaghah, tasbih yaitu menyamakan suatu hal dengan hal lain dengan menggunakan perangkat atau sarana tasbih untuk mengumpulkan keduanya. Balaghah secara terminologi berarti sampainya maksud hati atau pikiran yang ingin diungkapkan kepada lawan dialog. Dan berikut adalah rukun tasbih. Yang pertama adalah musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan atau yang dibandingkan. Contoh dari kalimatnya adalah Zaidun kal asyadi fi syaja'ah. Artinya Zaid seperti singa dalam keberanian. Adapun musyabbahnya yaitu Zaid. Dan yang kedua adalah musyabbah bih, yaitu sesuatu yang menjadi pembanding. Yang termasuk musyabbah bihnya yaitu al-asad, artinya singa. Karena singa terkenal dengan sifat berani. Yang ketiga adalah adat al-tashbih, yaitu kata atau alat yang digunakan untuk menyerupakan. Contohnya, ka, yaitu artinya seperti, mislu artinya semisal, kana artinya seakan-akan. Dan pada contoh di atas ada tashbihnya yaitu ka, artinya seperti. Yang keempat adalah wajh al-shibh, artinya sifat persamaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Pada contoh di atas terdapat kata asyaja'ah yang artinya keberanian. Karena Zaid dan singa sama-sama memiliki sifat keberanian. Dan berikut adalah surah-surah atau ayat yang ada tasbihnya. Terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat 14. Teks tasbihnya yaitu khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Dan musyabbahnya adalah solsoling atau tanah liat. Musyabbah bihnya yaitu fakhor, yaitu tembikar. Ada tasbihnya yaitu kaf. Sedangkan wajh asyibhnya yaitu kualitas kekompakan. Dan ada di ayat-ayat lainnya seperti di surah Ar-Rahman ayat 24, surah Ar-Rahman ayat 37, surah Ar-Rahman ayat 58, dan surah Al-A'raf ayat 40. Dan berikut adalah analisis tasbih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Adapun musyabbahnya yaitu orang yang berinfak tapi riya, dan musyabbah bihnya yaitu batu licin atau safwan yang ada tanah di atasnya. Dan ada tasbihnya yaitu kaf, artinya seperti. Wajh sibhnya yaitu amalnya hilang atau tidak memberi manfaat. Dan berikut adalah macam-macam amsal dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat. Salah satunya menurut Mana Al-Qatan dan Muhammad Bakar Ismail membagi amsal menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama al-musyarahah atau al-qiyasiyah, yang kedua al-kaminah dan al-mursalah. Al-musyarahah yaitu jelas perumpamaannya, sedangkan yang kedua itu kaminah, artinya tersembunyi maknanya, dan yang ketiga adalah mursalah, yaitu ungkapan hikmah dan nasihat. Dan berikut adalah fungsi perumpamaan amsal dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan hal abstrak menjadi konkret. Contohnya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Yang artinya seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, maka perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah lalu ditimpa hujan lebat sehingga bersih licin kembali. Yang kedua, mengungkapkan kenyataan secara nyata. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang artinya
Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena gila. Dan yang ketiga, menyampaikan makna secara indah, singkat, dan padat melalui amsal kaminah dan mursalah, sehingga mudah dipahami dan berkesan. Adapun contoh ayatnya terdapat di dalam surah An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat ini singkat namun penuh makna dan mudah diingat. Yang keempat yaitu mendorong semangat beramal. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan yang kelima yaitu mencegah perbuatan tercela. Contohnya terdapat di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Ayat ini memberikan perumpamaan yang kuat agar manusia menjauhi ghibah. Kesimpulannya yaitu, tasbih dalam ilmu bayan berfungsi memperjelas makna dengan membandingkan hal abstrak dengan yang konkret sehingga mudah difahami. Dalam Al-Quran, tasbih bukan sekedar hiasan bahasa, tetapi memiliki tujuan mendalam seperti memberi pelajaran dan menyentuh hati. Oleh karena itu, memahami tasbih penting untuk menangkap keindahan dan makna ayat secara lebih mendalam. Baik, itulah makna tasbih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.